Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari Prodi PG PAUD Angkatan 2021. Adapun materi yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini yaitu implementasi komponen pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Adapun beberapa komponen pembelajaran di pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran, yang kedua pengembangan materi pembelajaran, yang ketiga metode, media, serta sumber pembelajaran, yang keempat pengembangan penilaian. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu dari keempat komponen tersebut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Apa sih itu tujuan? Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan mungkin untuk dicapai. Tujuan pembelajaran sendiri itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Adapun beberapa tujuan yang bisa dibentuk dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusi nasional atau lembaga, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional atau pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 tersebut, adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu keterampilan tingkat tinggi atau HOTS, di mana HOTS atau keterampilan tingkat tinggi tersebut meliputi beberapa keterampilan. Yang pertama itu berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir logis, berpikir metakognitif, berpikir reflektif. Yang keenam berpikir sintesis, yang ketujuh kemampuan menyelesaikan masalah, yang kedelapan kemampuan membuat keputusan, yang sembilan analisis kompleks dan analisis sistem. Selanjutnya komponen pembelajaran yang kedua yaitu pengembangan materi pembelajaran, di mana materi tersebut tidak disampaikan secara langsung, melainkan dirumuskan dalam bentuk kegiatan belajar. Guru PAUD atau pendidikan anak usia dini juga perlu memahami materi belajar yang berdasarkan dari konten belajar yang terdiri atas bahasa, matematika, sains, sosial, seni dan musik, serta agama untuk anak usia dini. Pada pembelajaran bahasa berkaitan dengan beberapa materi. Yang pertama itu fonologi, di mana fonologi berkaitan dengan sistem bunyi, yang kedua morfologi, aturan penggunaan kata, yang ketiga sintaksis tata bahasa, yang keempat semantik tata makna kata, yang kelima pragmatik aturan penggunaan kalimat dengan tepat. Kemudian pada pembelajaran matematika berkaitan dengan geometri, pengukuran, angka dan perhitungan, serta peluang dan grafik. Selanjutnya pada pembelajaran sains berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan, fisika, meteorologi. Pembelajaran sosial berkaitan dengan sejarah, konsep geografi, budaya, serta konsep ekonomi. Di mana pada pembelajaran seni itu berkaitan dengan bentuk, garis, warna, dan tekstur. Pada pembelajaran agama yaitu berkaitan dengan ibadah melalui kebiasaan. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran. Apa sih itu metode, media, dan sumber pembelajaran? Metode merupakan suatu cara untuk menyampaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu media. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan media pembelajaran. Yang ketiga sumber pembelajaran, di mana sumber pembelajaran tersebut adalah sumber-sumber yang digunakan peserta didik untuk belajar seperti buku. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, yang pertama itu bercakap-cakap, di mana melalui bercakap-cakap anak dapat melatih keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Adapun capaian yang ingin dituju pada bercakap-cakap ada dua. Yang pertama itu keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara. Adapun dua keterampilan yang ingin dicapai dalam bercakap-cakap, yang pertama itu adalah keterampilan berbicara, yang kedua itu adalah keterampilan mendengarkan. Metode yang kedua itu tanya jawab, di mana keterampilan tanya jawab dilaksanakan untuk mengajukan pertanyaan kepada anak. Nah, keterampilan ini digunakan
Untuk yang pertama, mengetahui pengetahuan dan kemampuan anak. Yang kedua itu memberi kesempatan anak untuk bertanya. Yang ketiga, memberi dorongan kepada anak untuk bertanya. Metode yang ketiga itu adalah bercerita, di mana bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan bercerita mempunyai makna penting bagi perkembangan anak pada TK, TPA, RA, dan KB. Dengan bercerita dapat dikomunikasikan nilai-nilai seperti agama, budaya, sosial, etos kerja, dan etos waktu. Adapun teknik bercerita diantaranya yaitu menggunakan buku cerita langsung, yang kedua menceritakan dongeng, yang ketiga menggunakan media boneka, yang keempat menggunakan jari-jari tangan untuk bercerita, yang kelima bercerita menggunakan ilustrasi gambar yang ada di buku, yang keenam itu dramatisasi cerita. Metode yang keempat itu demonstrasi. Melalui demonstrasi, anak dapat membantu anak mencari jawaban atas setiap pertanyaannya. Adapun metode demonstrasi yang digunakan yaitu yang pertama menyusun rencana serta penilaian apa yang akan digunakan, yang kedua menyiapkan seluruh peralatan, yang ketiga membagi kelompok, yang keempat memberikan arahan kepada anak apa yang ingin dilakukan serta tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kelima itu membagi peralatan. Yang keenam memperkenalkan nama-nama peralatan yang digunakan untuk melakukan suatu demonstrasi. Yang ketujuh memberi aba-aba untuk memulai. Yang kedelapan memberi semangat dan dorongan. Yang kesembilan mengamati perilaku anak untuk melakukan penilaian. Yang ke-10 memberi kesempatan kepada anak untuk menunjukkan hasil karyanya. Yang terakhir itu memberi kesempatan kepada anak untuk mereview apa yang telah dilakukan. Metode yang kelima itu adalah proyek, di mana proyek dapat dikategorikan sebagai metode dan pendekatan. Jika sebagai metode, proyek sebagai cara pembelajaran untuk memberikan tugas dan menghasilkan sesuatu. Jika sebagai pendekatan, tugas yang diberikan perlu diselesaikan melalui suatu proses dengan beberapa cara. Metode yang keenam yaitu karya wisata, di mana karya wisata dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan untuk mengamati secara langsung alam. Karya wisata digunakan sebagai metode pembelajaran anak usia dini yang bertujuan untuk yang pertama menumbuhkan minat, yang kedua meningkatkan perbendaharaan, yang ketiga meningkatkan pengetahuan, yang keempat itu memperluas wawasan, yang kelima meningkatkan kemampuan hidup bermasyarakat. Metode yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan hampir sama dengan karya wisata. Kunjungan lapangan dapat dilakukan di sekitar PAUD, seperti di halaman, di kebun sekolah, serta tempat yang jauh dari sekolah. Tujuan dari kunjungan lapangan ini untuk memberikan gambaran konsep yang akan diajarkan. Kunjungan lapangan dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu persiapan, yang kedua pelaksanaan kunjungan, dan yang ketiga setelah kunjungan. Komponen yang terakhir yaitu pengembangan penilaian. Secara sederhana, penilaian ini dapat dinyatakan sebagai proses pengumpulan data, menganalisis, dan melaporkan data capaian pembelajaran selama mengikuti pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah capaian anak sudah tercapai atau belum. Itulah video pembelajaran dari saya mengenai implementasi komponen pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.